Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang rotasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2 ada Viola Apifah, Zaskia Alfiatul Aulia, Rifa Andika Irawan, dan Ahmad Mustafa. Pengertian rotasi. Transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lain. Dalam matematika, transformasi geometri merupakan salah satu cabang ilmu geometri yang mempelajari perubahan bentuk dan letak suatu objek geometri. Rotasi. Rotasi atau juga dikenal dengan perputaran dalam transformasi geometri sesuai dengan namanya, berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Karena hanya berputar, maka transformasi ini tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang. Contoh sederhananya adalah cara kerja dari biang lala di mana lingkaran memutar titik tengah. Dalam rotasi tidak akan terlepas dari sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasi. Titik pusat rotasi adalah suatu titik yang menjadi acuan pergerakan putaran dari titik awal ke titik akhir. Titik pusat rotasi dibagi menjadi dua, yaitu titik 0,0 dan titik AB. Arah rotasi dalam matematika adalah putaran suatu titik atau bangun. Arah rotasi dapat berubah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Arah rotasi berpengaruh pada tanda sudut rotasi. Sudut rotasi positif jika berputar berlawanan arah jarum jam dan negatif jika berputar searah jarum jam. Titik pusat rotasi adalah titik acuan pergerakan putaran dari titik awal ke titik akhir dalam rotasi. Titik pusat rotasi dapat berubah titik 0,0 atau titik AB. Rumus rotasi. Rumus titik rotasi dengan acuan titik pusat 0,0. Titik asalnya X, Y. Yang pertama, rotasi terhadap 0,90 derajat. Bayangannya min Y, X. Yang kedua, rotasi 0, min 90 derajat. Bayangannya akan Y, min X. Yang ketiga, rotasi terhadap 0,180 derajat, bayangannya akan min X, min Y. Yang keempat, rotasi terhadap 0, min 180 derajat akan menghasilkan bayangan min X, min Y. Yang kelima, rotasi terhadap 0,270 derajat, bayangannya akan menghasilkan Y, min X. Dan yang terakhir, rotasi terhadap 0, min 270 derajat akan menghasilkan bayangan min Y, X. Rotasi dengan pusat 0,0. Rotasi dengan sudut 90% berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan nilai positif. A, X, Y akan menghasilkan bayangan aksen min Y, X. Rotasi dengan pusat 0,0, rotasi dengan sudut 90 derajat searah dengan jarum jam akan menghasilkan nilai negatif seperti pada gambar di samping. A, X, Y akan menghasilkan bayangan A aksen Y, negatif X. Rotasi dengan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam positif seperti pada gambar di samping. A, X, Y akan menghasilkan bayangan A aksen min X, min Y. Rotasi dengan sudut 180 derajat searah dengan jarum jam akan menghasilkan nilai negatif. Seperti pada gambar di samping, A, X, Y akan menghasilkan bayangan A aksen min X, min Y. Rotasi dengan sudut 270 derajat berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan nilai positif. Seperti pada gambar di samping, A, X, Y akan menghasilkan bayangan A aksen Y, min X. Rotasi dengan sudut 270 derajat searah dengan jarum jam akan menghasilkan nilai negatif. Seperti pada gambar di samping, A, X, Y akan menghasilkan bayangan A aksen min Y, X. Setelah membahas materi tadi, kita lanjutkan dengan contoh soal.
Soalnya, tentukan bayangan titik A min 3,5 oleh rotasi terhadap titik asal 0, 0,0 sebesar A 90 derajat berlawanan arah jarum jam, B 90 derajat searah jarum jam, dan C 180 derajat. Kita kerjakan bagian A terlebih dahulu. Untuk bagian A terdapat sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan kita harus menentukan bayangannya. Kita gunakan rumus yang tadi bahwa titik asalnya adalah A, X, Y akan mempunyai bayangan A aksen min Y, X. Oleh karena itu, kita tuliskan sebagai A min 3,5 min 3 untuk X dan 5 untuk Y akan mempunyai bayangan A aksen min 5, min 3. Dan untuk bagian B terdapat sudut 90 derajat searah dengan jarum jam yang berarti sudutnya bernilai min 90 derajat. Dan untuk menentukan bayangannya, kita gunakan rumus titik asal A, X, Y akan mempunyai bayangan A aksen Y, min X. Oleh karena itu, kita tuliskan sebagai A min 3,5 akan mempunyai bayangan A aksen 5, min 3. Karena dalam rumusnya terdapat min pada X dan pada soalnya terdapat min 3, jadi ditulis sebagai 5 min 3. Min bertemu dengan min akan menjadi positif. Oleh karena itu, nilai akhirnya adalah 5,3. Untuk soal bagian C, yaitu 180 derajat, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu A yang awalnya X, Y akan menjadi A aksen min X, min Y. Sehingga A yang awalnya min 3,5 akan mempunyai bayangan A aksen 3, min 5. Hal ini terjadi karena min X dan min 3 bertemu, maka menjadi positif 3. Dan 5 yang awalnya positif akan menjadi negatif karena rumusnya. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.